warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما Sadaqallahu alazim. Panas Bapak Ibu? Panasan cuaca apa? Ke Quran panas. Saya ya tadi saya cek suhunya saat ini 32 derajat. Tapi Pak Wahidin besok di Madinah, di Mekah itu suhunya sekitar 42 derajat. Jadi panasnya melebihi dari siap-siap tadi ya. Tapi insya Allah hotel Masjidil Haram Madinah, kemudian kemah-kemah itu sudah ada AC-nya. Dan AC-nya itu tidak seperti AC-nya jenengan. Nah, AC-nya jenengan kadang-kadang membuat masuk angin. Kalau AC-nya berkualitas insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sampaikan tentang bagaimana ayat Al-Quran menjelaskan bahwa naik haji itu adalah sebagai salah satu syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Wahidin dan Ibunda Ananda tercinta Mas Devinda. Oh Mbak Devinda Diristiana. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Yang saya hormati para al-mukarramun, para alim ulama, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati teman saya Pak Imam, Pak Korwil Majina, dan mantan Korwil Pak Amir yang juga hadir pada hari ini. Para pengawas teman-teman saya itu Bapak Ibu ya, temannya Pak Wahidin. Jadi saya juga pengawas, tapi saya pengawas SMP. Pengawas IPS janjiannya Pak. Ya saya minta maaf ya Pak Kiai, Pak Ustadz, saya hanya berbagi pengalaman. Saya bukan Kiai, bukan Ustadz, cuma temannya Pak Wahidin gitu. Tapi walaupun pengawas IPS, tapi saya katanya rasanya rasa pengawas PAI. Jadi saya sering diminta oleh dinas untuk memberikan tausiah, berdoa dan sebagainya. Yang saya hormati juga teman-teman penilai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah.
Selamat pada Mbak Devinda dan Pak Wahidin yang dipilih oleh Allah menjadi Zuyufur Rahman. Senang nggak kira-kira Pak Wahidin? Ini juga Calhaj yang hari ini hadir, ada 16 dari Karangpucung. Senang apa tidak Pak? Bu? Senang ya? Ya ini juga hadir di tengah kita. Alhamdulillah ini salah satu pengurus Al-Mabrur, Bapak Adi Sentot Pancawadaya SH. SH. Menjadi tamu Allah itu sangat senang. Sampai Pak Wahidin aja belum berangkat sudah nangis. Apalagi nanti kalau ketemu Ka'bah, meweknya kayak apa? Ya Bapak Ibu ya, senang sekali. Kenapa senang Pak? Karena Bapak Ibu, janji Allah Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza' ilal jannah. Senang. Nanti karena kalau kita haji mabrur, haji kita itu diterima oleh Allah, kita mendapatkan jatah surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, senang sekali karena ketemu Ka'bah. Yang selama ini kita hanya membayangkan, tapi besok ketemu bisa menyentuh, bisa mencium. Itu siapapun orangnya akan nangis melihat itu. Bahagia, nangisnya nangis bahagia. Kemudian di sana ketemu dengan, kalau kita senang dengerin Al-Quran, dengerin azan tuh, wah senang banget ketemu idola-idola kita di sana. Ada Syekh Ali yang tukang azan. Kalau azan kan sering, azannya sana beda dengan azannya di sini. Di sana itu azannya memang sudah terpilih, imamnya juga sudah terpilih. Nikmat sekali, soundnya juga bagus. Wah, maka saya tuh kalau datang awal dengerin azannya sampai irama cengkoknya saya tiru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu wali. Enak apa nih? Adanya jenengan ke masjid pripun? Lah adanya cantong kameng suaranya api-api podo nggak mau ada nyanyi mah iya. Ya nyanyi keroncong, nyanyi campur sari iya hebat-hebat Pak Gia mah ya. Apa dansannya bagus-bagus. Tapi suruh azan nggak bagus. Bagus. Imamnya Masya Allah suaranya. Ada ketemu Imam Asyudes. Imam Asyudes itu punya spesialis lagu ros. Ada Imam Al-Mu'akli, Syekh Al-Mu'akli, ada Syekh Abdullah Al-Juhaini, ada Syekh Bandar Barila. Banyak sekali yang sering kita dengar di YouTube. Ketemu di sana Pak, dekat, dan kita dengarkan tiap hari. Masya Allah indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu suaranya Syekh Abdurrahman As-Sudes. Saya ini bukan. Lalu kalau Syekh Bandar Barila, Alhamdulillahirabbil alamin, lagu Bayati, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lagu Bayati. Banyak lagu-lagu di sana yang kita dengar. Dan imamnya itu profesional, banyak hafalannya, nggak seperti saya, nggak seperti imam itu masjid jenengan. Terawih sing diwaca ya ming kuliah kalau arep jajal apalan sing mandang panjang lalen kabeh. Biasanya kuliah kuah jajal. Zawaqatil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Mantep. Imam makmume lah kasih ngapal. Akhirnya imame kul huwa balik paning kul. Akhirnya kuliah kuliah baik. Ayo imamnya di-upgrade, ya latihan, ya salah awal-awalnya nggak apa-apa, tapi harus di-upgrade. Kiblatnya kita itu di sana. Jadi aja kuliah walaupun sholat itu juga boleh kuliah, tapi ya jangan itu terus, karena ayat Al-Quran kan.
dan paham artinya imamnya. Maka ketika dia membacakan atau melakukan tentang neraka, dia nangis. Ya, misalkan tentang neraka gitu ya. Fadzuqu ya. Maka kamu akan di surat apa itu? Atau ayat yang lain tentang neraka, Pak. Misalkan tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Nangis imamnya jangan cak nangis nama badan. Sing nangis imamnya apa mikir? Nah sing nangis mikir keresak-keresak. Kalau misalnya yang nangis imamnya, ya maklum Pak, imamnya aja gajian puluhan juta. Imam di sana itu gajiannya puluhan juta, jadi profesional ngapalkan Quran. Tiap hari cuma ngapalkan Quran, berbagi bacaan. Lah imam jenengan ke masjid atau dirawat sampai apa sarungnya ngepir, nggak ada yang ngurusin imamnya, kasihan sekali imamnya. Ya itu Bapak Ibu ya, indah Pak. Dan banyak lagi keindahan. Pokoknya melebihi kita wisata. Ahsanul apa sebaik-baik dari perjalanan. Ahsanul ihlas. Jadi haji itu ahsanul ihlas. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan bahwa oleh Pak Korwil, oleh Pak Wahidin minta doakan menjadi haji yang mabrur. Mabrur itu apa? Ya itu harus tahu dulu. Cerita mabrur itu nggak tahu. Jangan-jangan nggak bisa membedakan antara mabrur dengan mabrur. Bodoh-bodoh hurufnya. Mabrur dari kata albir, artinya kebaikan. Kumpulan dari kebaikan namanya albir. Dalam bahasa Arab kebaikan itu banyak. Ada yang namanya ma'ruf, ada yang namanya ahsan, ada yang namanya thayyib. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang disepakati komunitas. Kalau ahsan itu orang yang baik, sudah mengerjakan pokoknya, dia melakukan kebaikan sunnahnya, itu ahsan. Kemudian thayyib itu kebaikan yang terkait dengan benda-benda padat, materi. Halalan thayyiban, makanlah yang halalan thayyiban, berarti materinya harus baik. Semua terkumpul menjadi albir, kebaikan. Intinya menepikan kejelekan, kemaksiatan, nanti setelah pulang haji menjadi baik. Itulah yang dimaksud haji mabrur. Lalu bagaimana supaya bisa haji mabrur? Satu, harus memahami manasik. Dua, harus mengetahui adabul hajj. Yang ketiga, harus tahu asrarul hajj, makna dibalik simbol-simbol haji. Kalau itu Pak Wahidin dan teman-teman haji paham, yang diresapi di sana insya pulang bisa menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang pertama manasik. Kalau manasik tidak saya jelaskan di sini karena sudah dijelaskan berapa kali tatap muka Pak Sentot di Al-Mabrur. 15 kali tatap muka. Berarti berapa SKS itu sudah satu semester atau dua semester lah gitu ya. Tidak saya jelaskan di sini. Yang saya jelaskan adalah yang kedua, adabul haji. Adabnya orang haji. Saya ini ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Karangan sinten itu Ihya Ulumuddin Pak. Karangannya Imam Ghazali dalam kitab Asrarul Hajj, dalam judulnya Asrarul Hajj. Dijelaskan di situ salah satunya menjelaskan tentang adabul hajj. Adabul hajj itu bagaimana suasana batin yang harus kita bangun ketika kita ada di tanah suci. Yang pertama, kita berangkat harus dari harta yang halal. Tidak boleh berangkat haji dengan harta yang haram. Ya Allah, aku akan penuhi panggilanmu ya Allah. Untuk memenuhi haji yang masih kurang, aku bismillah ya Allah, aku akan merampok. Mabrur enggak hajinya? Nah, jadi
Jadi dari yang baik Pak, ya. Yang kira-kira uang abu-abu singkirkan dulu. Hajinya pakai yang bersih banget, jadi siap di sana itu dapat filmnya nanti kita, ya. Yang kedua, lepaslah dari urusan dunia yang membebani. Pak Wahidin ini untung luar biasa, sudah pensiun. Kalau sudah masih aktif dari saya atau Pak Imam pasti banyak gangguan. Pak, ini proposalnya gimana? Proposal asetnya Pak belum beres, belum tanda tangan, mikir man. Terganggu. Ayo kita zoom. Lah di Mekah zoom, mikirin masalah ujian. Nggak usah, udah tinggal semua itu urusan dunia. Kita sedang fokus urusan jangan terdepan urusan sawah. Ben dipasrahke kakange adine ya Pak Biang yang punya sawah. Ojo mikirin engko sing matung sing kerja siapa yang esuk waduh. Duki janu parine ibune mepene ora bener. Udanan bosok kabeh. Ora usah mikir. Pasrahkan pada orang yang Anda percaya di rumah. Di sana fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirasain ya Bapak Ibu yang mau haji ya. Fokus Pak. Terus kata Imam Ghazali di sana tidak boleh kikir, tapi juga tidak boleh koyak-koyak, boros, yang sedang-sedang saja. Kikir, berkikir kayak pentil nggak boleh, bogem. Ya kita ya di sana ya ada teman kita yang butuhkan, pas misalkan teman kita kehilangan uang, nggak punya uang ya kita bantu. Yo bareng-bareng kita bantu. Terus ada teman-teman dari luar negeri yang belajar di sana atau sedang bersih-bersih, kita mungkin sedekah. Oh, bagus. Tidak boleh boros, nanti kehabisan samu dewe masa repot sendiri. Tidak boleh terlalu koyak. Buang jawab kabeh, tukoni kabeh. Lah nang kono tokonya itu luar biasa Pak. Itu namanya Mekah itu sudah megapolitan, ya, megapolitan. Jadi udahlah fokus pada ibadah, ya, kemudian tidak boleh pikir dan tidak boleh boros. Nah, yang berikut tadi yang dijelaskan oleh Pak Rondi. Fala rofasa, ya, fala fusuqa wala jidal. Ya, tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Rofas itu apa? Ya, rofas itu ngomong-ngomong yang pornografi. Jangan tak sering ngomong pornografi enggak? Jangankan jenang ustadz, wis kadang-kadang seneng beri contoh sing saru-saru. Jangan jadi Pak guru-guru nek jelasnya senengane sing saru-saru apa ora. Itu rofas. Senengnya saru kan enggak orang, ini orang Sunda apa Jawa ya? Sunda ya? Sunda Jawa ya? Saru tahu Bu saru? Rofas tahu saru ya? Ngomong jorok. Ya kalau saya memberikan contoh malah saya nanti memberi contoh yang kurang baik. Rofas itu saru, jorok. Ya. Ono pas HP-nya di Arab kok ada tiba-tiba ada gambar porno. Ini gambarnya metu piye Pak Wahidin? Cepat-cepat ditutup apa malah sekedar di situ nonton refreshing. Jangan. Delete ya kan? Karena itu rofas, bagian rofas. Ya, rofas yang paling parah ya berhubungan tadi yang saya hubungan. Tapi kok nggak bawa istri ya aman lah. Okay. Tapi saya percaya Pak Wahidin nggak pernah senang ngomong jorok kok ya. Ini yang biasa ngomong jorok dihentikan, saya nggak boleh rofas. Termasuk kata-kata kotor, bajingan, nggak boleh kan. Kendalikan, walaupun nek kayak apa, astagfirullahaladzim. Coba kayak apa? Ada kan nggak jadi astagfirullahaladzim. Masalahnya Pak di sana panas, banyak kepentingan, kita berhadapan dengan tapi Pak itu jadi karu ya, karam ya, melayani orang, kadang orang itu ya pendidikannya yang selevel ada di bawahnya, menjadi penjelasannya butuh kesabaran, nggak boleh kita memaki-maki. Goblok memang gue lah, beri pengertian apa-apa jadi ya nggak boleh.
Itu rafas ya Pak. Kemudian fusuk. Fusuk itu kata-kata yang maksiat. Contoh hibah. Wah. Ngerasani. Rasa mikir di sana masalah ijazah palsu itu rasa dibahas. Nggak usah bahas ijazah palsu. Di sana Pak Wahidin stop. Ya, itu nanti kalau diteruskan ada yang pro kontra, ya itu jadi akhirnya jidal ya. Fusuk ya, termasuk yang diminumkan fusuk. Marah sih, tapi gelut. Arab berkelahi karena beda pendapat, ya beda pendapat. Fitnah, tidak boleh memfitnah. Berarti Pak, egois merasa menang sendiri, sombong, iri, dengki. Dah, tinggalkan semua itu. Berusaha sekuat tenaga, tinggalkan iri dengki, ya kan? Ya walaupun dulu pernah iri dengki. Melihat tetangganya iri, ya Pak. Ayo kok sugih temen jajan tak tinggikan lah. Pagarnya kan tinggi, penasaran, lompat. Mobilnya dua. Ternyata kulkasnya 4 pintu juga 2. Motornya 2, istrinya ini urusannya wong rasa ngurusi rezekinya dewe, wong sing ngurusi rezeki kan Gusti Allah. Nggak usah iri dengki dengan kesuksesan orang lain. Egonya sering dimunculkan, merasa dirinya paling hebat. Pengawas ora gelem kalah karo kepala sekolah. Nggak mau debat ya ayo, masa pengawas kalah harus. Nah di sana nggak ada pengawas, nggak ada siapa-siapa, kita sama. Egonya disingkirkan, disapih supaya kita menjadi orang yang hebat. Itu. Lihatlah orang dari sisi baiknya. Jangan bisa nggak lihat orang dari sisi baiknya. Banyakan orang itu melihat dari sisi buruk, betul Bapak Ibu? Apalagi kalau sudah beda, itu pasti akan melihat dari sisi buruk. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu melihat seseorang itu seperti mata lebah apa mata lalat? Bu, jenengan seperti mata lebah apa mata lalat? Mata lalat. Mata lalat itu yang dilihat kejelekannya terus. Coba lihat lalat terbang di atas kebun-kebun yang indah itu. Walaupun di situ banyak bunga mekar berseri harum baunya, tertarik enggak? Tapi begitu ada tikus busuk di bawah bunga itu langsung dia rebut. Nggak mau lihat kelebihan orang lain. Kalau mata lebah gimana? Dia walaupun terbang di atas TPA, tempat pembuangan sampah terakhir itu, dia tidak tertarik. Ada bunga mekar di pojok, dia akan terbang ke bunganya, tidak mau terbang ke sampah. Itulah mata lebah. Ya Pak Orwil, lihat ya, pengawas dari sisi kebaikan. Pengawas punya kelebihan sendiri-sendiri, jangan dilihat dari Pak Orwil itu teman saya kuliah dulu, Pak Wahidin, Pak Imam, siapa lagi ya Pak? Yang sini deh. Pak Tajuki itu dulu kuliah S2 bareng dengan saya, semobil bareng, ngobrol bareng di sana. Ya. Kita selesai jam berapa Bapak Ibu? Terserah. Ya, terus yang terakhir kata Imam Ghazali harus bermurah hati, Pak Wahidin dan teman-teman yang mau haji. Di sana harus murah hati. Murah itu banyak senyum, ya. Jangan seperti kanibogari. Kanibogari tahu?
kaku, nggak ada ekspresi, nggak mau nolong orang, nggak mau menyenangkan orang, jadi nyebel kayak banget gitu. Nah di sana kita diminta, kata Imam Ghazali, suruh banyak tersenyum, murah hati, senang menolong di sana, berbuat baik di sana, di Mekah, di Masjidil Haram. Lipat berapa kali, Pak, Bapak Ibu? Berbuat baik di Masjidil Haram, berapa kali? 100.000. Kalau di Madinah sering. Nah itu adabul haji. Yang pertama harus niat ya, dari harta yang halal dulu, kemudian harus terbebas dari urusan dunia yang membebani. Yang ketiga, tidak kikir dan tidak boros. Yang keempat, meninggalkan rafat, fusuk dan jidal. Jidal itu padu, berdebat tadi sudah dijelaskan Pak itu. Kemudian yang kelima, meningkatkan kebaikan. Itu tadi belum ya. Yang keenam, kita harus berhati. Meningkatkan kebaikan itu Pak Wahidin di sana itu harus bisa menambah amal ibadah. Yang biasanya mungkin baca Quran di sini sehari 1 juz ya Pak, bisanya bisa 2 juz ya. Sekali duduk bisa 2 juz. Itu nikmat sekali Pak di sana, di depan Ka'bah dalam beribadah. Ya, kemudian ada bahasa lagi yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, tentang asrarul hajj, rahasia dari simbol-simbol yang ada di haji. Antara lain yang pertama ya, niat. Nah, niat apa itu? Suruh niat itu maksudnya apa? Niatnya sudah apa ya? Sudah apa Bapak Ibu ya? Gimana niatnya? Labaika umratan wa hajjah. Ya Allah, aku niat memenuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Di dalam niat, ketika jenengan sudah niat, terutama ketika pakai ihram itu, niatkan bahwa diri Anda itu memenuhi panggilan Allah dan meninggalkan maksiat. Di dalam hati harus seperti itu. Dan niat rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri tercinta, Bu Zahroh. Ikhlas ya Pak Wahidin ya, yang ikhlas. Niat fokus memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Bu Zahroh juga ikhlas ya, suaminya sedang menjalankan perintah Allah. Labaika umratan wa hajjah. Jadi kita itu niatnya umroh haji itu lillahi ta'ala. Jangan sampai niat aja kita nggak fokus. Yang kedua, talbiyah. Nah, ada lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu namanya lafal ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Innal hamda, sesungguhnya seluruh puja dan puji itu lillah, milikmu. Hartaku, kesehatanku, kemampuanku menjadi pengawas ya, semuanya adalah datang dari Engkau. Diyakini itu kalimat tauhid. Wa ni'mata, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya itu semua adalah milikmu ya Allah. Jadi di sana kita datang tidak punya apa-apa, maka pakai pakaian ihram. Kemudian ada lagi yang penting nih. Kita ke sana itu naik kendaraan. Ya, kalau di zaman Nabi pakai unta, kalau sekarang kita pakai
kapal terbang, ya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau naik haji cepat, naik sepeda Pak, langsung berangkat. Siap dari Karangpucung, yang biasanya ontel, ontel kene Mejenak kok. Sini Mekah coba, mampu enggak? Kalau Madinah enggak nyampe sana enggak apa-apa. Ya. Kendaraan itu artinya hidup itu perlu sesuatu yang bisa mengantarkan kita menuju sesuatu. Kendaraan kita ketika ketemu Allah apa Bapak Ibu? Kita bayangkan. Kendaraan kita ketemu Allah adalah iman dan amal soleh. Kalau kita tidak punya kendaraan menghadap Allah, kita kesulitan. Bayangkan Bapak naik haji nggak ada naik pesawat terbang, bagaimana? Terus kita bayangkan bagaimana kalau kita kelak menghadap Allah kita tidak punya iman dan amal soleh. Kita bayangkan, maka kita semangat untuk melakukan iman dan amal soleh. Pakaian ihram, pakaian putih-putih. Kita bayangkan bahwa hidup kelak nanti kita akhirnya pakai pakaian putih-putih, kain bayangkan itu, ya Allah, nanti aku pakaian kayak gini ya Allah. Semua tidak ada artinya. Istri yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang gemerlap, sawah yang ladangnya luas, tidak ada gunanya. Ya, kita hanya membawa kain putih, dan nanti iman dan amal soleh yang akan menemani kita. Kemudian ada tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya. Mengelilingi Ka'bah itu membayangkan kita malaikat di arsy itu juga melakukan seperti itu. Sebenarnya kita itu miniaturnya malaikat. Saat itu kita seperti malaikat mengelilingi Ka'bah. Malaikat itu di arsy kan juga mengelilingi seperti Ka'bah. Kita sedang mau miniatur diri untuk mengikuti malaikat. Itu disebutkan di Asrarul Hajj dari kitab Imam Ghazali. Jadi ya bayangkan kita posisi sebagai malaikat yang taat. Malaikat kan hanya taat pada Allah Subhanahu. Kemudian kita ketika melihat Hajar Aswad bagaimana Pak? Istilah, kalau nggak bisa mencium ya cukup menghormat ya. Artinya apa? Kita itu kepada Allah itu berbaiat. Ya Allah, aku siap menjalankan perintahmu. Begitu Pak. Ketika melihat Ka'bah, Hajar Aswad dari jauh kan kayak gitu toh, ya. Hormatlah intinya. Kalau bisa mencium Hajar Aswad bagus banget, tapi saya nggak kuat Pak, nggak bisa. Orang Indonesia itu sangat berat kecuali ya tertentu orang tertentu bisa lah. Saya sendiri kesulitan. Saya itu hampir berapa meter mau mencium Hajar Aswad tidak bisa. Saya hampir nggak bisa nafas Pak. Lah orangnya segini-gini, lah saya ditarik orang Haji Indonesia bahaya oh itu memang saya sudah sesek banget nafasnya. Tapi yang penting kita sudah bisa. Saya itu ngintip Hajar Aswad tuh dari jam berapa sampai jam berapa nggak pernah sepi Pak. Mau mencari jam 2 malam kosong apa ya saya nggak bisa, penuh lagi, penuh ada. Ya udahlah, yang penting kita beristilah menghormati Hajar Aswad dan kita memahami apa maksud dari Hajar Aswad. Sa'i itu apa? Sa'i itu perjalanan dari Safa dan Bukit Marwah. Itu napak tilas siapa Bapak itu? Napak tilas sisi Hajar yang sedang berusaha mencari air kehidupan untuk anaknya Ismail. Artinya orang itu harus berusaha di samping berdoa. Bukit Safa, Bukit Marwah lari-lari 7 kali. Karena waktu itu Ismail, coba bayangkan ibu-ibu ditinggal sendiri oleh suaminya Nabi Ibrahim di padang pasir. Waktu itu belum ada manusia satupun di Baqatul Mukarramah itu. Belum ada manusia satupun. Anaknya yang bayi nangis, air susunya udah kempot, untuk minum udah habis, gimana? Dia berdoa kepada Allah sambil berusaha. Ya, dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini menggambarkan bahwa kita orang hidup itu harus berusaha keras. Ya.
berusaha keras untuk mencapai cita-cita. Nah, setelah berusaha keras berdoa kepada Allah, maka pertolongan Allah akan datang. Datanglah pertolongan Allah akhir zaman yang adanya tidak ada di Bukit Sofa dan Marwah, yang justru dekat di pintu Multazam. Sofa Marwah. Nah, kalau di Asrul Hajj itu dijelaskan, itu menggambarkan kehidupan nanti di pertimbangan mizan. Sofa itu menggambarkan kebaikan, Marwah itu menggambarkan keburukan. Antara baik dan buruk itu kita itu bingung. Saya itu banyak baiknya apa banyak buruknya. Kita bingung besok ragu. Ya, apakah amal ibadah saya diterima oleh Allah ya? Tapi aku juga masuk neraka apa enggak ya, bingung. Ya, maka di situ Allah itu memberikan penjelasan, ya, memberi keterangan atau simbol-simbol pada kita bahwa besok itu semua orang akan bingung untuk mendapatkan mizan. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, juga ada wukuf di padang Arafah. Di sana kita ngapain? Wukuf di sana itu kita duduk-duduk, Pak. Jadi secara manasik menurut Pak Tafsir, Ketua PWN Jawa Tengah, itu sebenarnya haji itu gampang, Bapak Ibu, nggak sulit-sulit. Apalagi sudah ikut manasik. Haji itu kegiatan fisik, ya, kegiatan fisik, cuma duduk, tadi lari-lari sofa marwah, berbaring, apalagi, ya kan? Dengan bisa lari-lari, Pak, Bu, lari-lari kecil, bisa berbaring di Musdalifah. Besok apalagi di Musdalifah itu ada yang namanya murur. Jadi orang manula restu itu boleh tidak turun, tetap di bis. Terus nanti di Mina itu boleh tanazul. Jadi yang dekat-dekat itu nanti bisa di hotel, tidak harus di kemah Mina. Mungkin ada bagian teman kita yang tanazul besok. Dari 220 juta itu sekitar 40 sampai 50 juta itu ikut program tanazul. Di Arafah itu Bapak Ibu itu menggambarkan kehidupan kita besok di padang mahsyar juga, ya. Maka apa yang kita lakukan, duduk-duduk, ya, sambil istighfar. Tadi ya saya katakan gampang, ya, kita itu haji itu cuma duduk ketika Arafah, berbaring ketika bermalam di Musdalifah, kemudian tadi tawaf, ya, sambil berjalan-jalan agak cepat, kemudian sa'i juga berjalan-jalan agak cepat. Juga nanti ada kegiatan yang melempar jumroh itu melempar batu. Ya, biasanya Mbok Pak Wahidin melempar batu zaman cilik, Mbok kan dilatih bademi pelemen tanggane, ya, itu Pak. Kemudian ketika kita jumroh itu kita bayangkan bahwa kita ini sedang melempar musuh kita, setan laknatullah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إنه لكم عدو مبين. Surat apa ya Pak? Yasin. Ayat pinten? Balen sebulan. Ini surat Yasin lah. Itu Pak, ya, lempar setan. Jadi ketika melempar itu bayangkan kita sedang melempar setan,
yang sering menyusup dalam nafsu syahwat kita sehingga kita menjadi makhluk yang paling hina. Terus terakhir Madinah. Oh, setelah itu, tapi kita di Madinah dulu ya Pak. Karena kita kloter awal, kita mampir di Madinah dulu, ya. Kalau saya dulu di kloter bagian akhir ke Mekah dulu. Kalau Pak Wahidin dan teman-teman besok ya ke Madinah dulu di sana. Dan di Madinah apa yang harus kita lakukan? Pak Wahidin di sana itu bayangkan ya, dalam Asrarul Hajj itu kita disuruh membayangkan bahwa di sinilah Rasulullah mempersiapkan sahabat-sahabatnya menghadapi serangan-serangan musuh. Disinilah Rasulullah menahan lapar dahaga. Disinilah Rasulullah memperjuangkan nilai-nilai Islami. Dan saatnya Islam berkibar ke seluruh dunia. Disinilah. Saya itu kalau di Madinah nangis ya. Seakan-akan gini Pak. Ketika saya makmum, ya, makmum ke imam, walaupun bacaannya Ar-Rahman dari awal sampai akhir Pak. Imamnya jangan pernah belum baca surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Tak ikuti terus. Nikmat Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wow, sampai akhir. Tak ikuti. Rasanya seperti saya makmum di apa? Di bawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu nikmatnya luar biasa sholat. Aja sholat mikir ke utang, mikir ke sawah, mikir ke pekerjaan. Nah, Mas tapi kok jadi kayak kue mani ya? Padahal nak kono bisa khusyuk loh saya loh. Nah, kok jadi aduh ya Allah, ya. Saya akan kembalikan lagi saya itu kalau misalnya aku seakan-akan menyugesti diri aku sudah sholat di Madinah, aku sudah sholat di Mekah. Kadang-kadang untuk supaya hati saya bisa fokus itu saya kembalikan lagi ke sana. Nikmat sekali sholat di sana. Ya, membayangkan itu. Apalagi kalau kita bisa masuk Raudhah. Raudhah itu adalah tempat Rasulullah berkhutbah di situ antara rumah dan tempat Rasulullah berkhutbah di Madinah. Dulu masjid Madinah kecil, orang luasnya bukan. Nah, dibayangkan ya. Kalau tadi di awal-awal ada lagu sholawat ya. Jadi kalau Roh Muhammadiyah, sebenarnya Roh Muhammadiyah juga senang sholawat Pak, cuma nggak di lagu-lagu. Kalau teman-teman NU kan senang di lagu-lagu ya kan? Sama, sebenarnya kita senang sholawat juga, cuma jarang orang Muhammadiyah yang di lagu-lagu kecuali saya. Gitu. Kalau saya senang di lagu-lagu. Tadi kan ada sholawat apa Bu? Sholawat apa ini? Di awal-awal ini? Sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat. Aduh, lagu ini teman ya. Jadi kita baca sholawat tidak harus dilakukan. Yang penting Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi pikirannya fokus. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan rahmat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang penting itu, jangan sampai nyanyi malah nggak tahu maknanya, malah joget-joget. Lebih baik ya nyanyi boleh, tapi ya terus jangan sampai feel sholawatnya jangan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta mislahu suduri. Apa artinya ketos? Nggak mungkin masalah ya. Jadi feelnya nggak dapat ketika kita tuh nggak tahu anta syamsun, wahai Rasul, Anda itu adalah seperti matahari. Badrun, apa badrun? Bulan pur. Artinya Allah Rasul itu seperti cahaya.
Rasul kan memberi cahaya ke muka bumi ini, cahaya spiritual. Saat tidak ada matahari kita bayangkan bagaimana gelap, ya enggak Bu? Malam tidak ada bulan, gelap. Antanurun baqarib, cahaya di atas cahaya. Tapi semua adalah cahaya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepas dari itu, yang penting memahaminya. Anta isiru awari, seperti emas yang harganya sangat mahal. Anta misbahus suduri, engkaulah ya Rasul, orang yang membuka pintu hati manusia. Ya enggak? Ya jadinya jahiliyah dengan perjuangan Rasul yang luar biasa dalam waktu 23 tahun menjadi madaniyah. Menjadi Islam berkembang sampai Karangpucung. Kan luar biasa. Tidaknya ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya, Nabi itu seperti ya pendakwah pengantin dari bumi timur dan bumi barat yang bisa menerangi bumi timur dan bumi barat. Kalau bisa termasuk timur atau barat ya? Timur ya, barat. Islam itu berkembang sampai sekarang dari dunia timur dan dunia barat. Penduduk dunia sekarang 82 miliar. 2 miliar itu memeluk agama Islam. 2 miliar tiap hari membaca sholat minimal ketika sholat. Jadi ketika di sana ya kita itu memahami betul perjuangan Rasul. Nanti Pak Wahidin ya supaya bisa feel-nya dapat bagaimana Rasul itu, baca kitab tentang sejarah surah Nabawi. Perjuangannya Rasulullah itu, saya bukunya ada di rumah, sejak Rasul lahir sampai akhir. Ketika kita membaca itu, kemudian kita ada di tangannya, menangis dan indah sekali. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana Rasul berjuang ya dengan segala pengorbanannya, ya hamba-hamba saja. Tapi kalau kita tahu bahwa Rasulullah berjuang habis-habisan dengan titik darah penghabisan, hartanya semua habis, waktunya semua habis, nah, kita baru merasakan, wah memang ini orang luar biasa. Maka tidak salah kalau Michael Hutz, orang Amerika yang bukan Islam, menulis 100 tokoh terbaik yang paling berpengaruh di dunia, ternyata adalah mengaku bahwa yang paling berpengaruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan ziarah sana Pak. Saya kira itu Bapak Ibu ya, ceramah atau sedikit berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Saya tidak menceramai sebenarnya, saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya baca, apa yang saya alami, untuk supaya bisa bersama-sama mengingatkan diri saya juga, menerangkan Bapak Ibu supaya hajinya betul-betul diresapi, feel-nya dapat, kemudian imbasnya di tanah air menjadi hak haji mabrur sepanjang hayat. Haji mabrur sepanjang hayat. Jangan sampai mabrurnya ketika di sana kita naik juga mabrur. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.